Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau sudah beri kesehatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dengan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar renungan firman-Mu. Berbicaralah pada saat ini Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, agar kami tetap mengasihi Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi renungan untuk pagi hari ini kita akan bahas mengenai pokok pembahasan tentang buah roh atau kasih, buah roh. Ya, kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita ambil tema ayat ini di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24 berbunyi sebagai berikut. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saya tidak akan menghiraukan apapun yang ada, asal kita semua bisa mencapai garis finish, garis akhir, ya, untuk mengasihi Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Dia boleh mati di kayu salib di Gunung Golgota untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat tentang buah roh, ya, di dalam Galati 5 ayat 22-23 ayat terkenal, kita tahu, ya, di mana buah roh ialah yang pertama kali adalah kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kasih kita kepada Bapa di sorga, kasih kita kepada keluarga, kepada saudara, kepada setiap orang, agar mereka boleh mengenal kehidupan kita melalui kehidupan yang penuh dengan kasih dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana Allah mengasihi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat dalam renungan firman Allah pada saat ini, tadi dikatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Begitu kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu Rasul Paulus menekankan panggilannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia betul-betul berfokus pada tujuan utamanya untuk menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia setia dan dia bersaksi tentang kasih-Nya dan menjalani hidupnya memuliakan Dia sampai akhir. Itulah Rasul Paulus, saudara. Jadi kalau dari ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang ingin kita angkat. Yang pertama, saksikan kebesaran kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Dia telah menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, dan terus menyertai dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Kita percaya dalam Mazmur 103 ayat 2-4 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Allah katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saudara. Bahwa dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ku itu adalah Tuhan. Kuasa Tuhan semakin sempurna ketika saudara dalam keadaan lemah kehidupannya. Nah, saudara bisa saksikan bagaimana Allah mengasihi kehidupan saudara dan saya. Dan kita tahu persis, dan saya secara pribadi, saudara, kalau sudah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupku, di mana sampai hari ini, ya, saya dari yang tidak apa-apa, kemudian Tuhan berkati dengan luar biasa. Dalam pekerjaan, keluarga diberkati begitu luar biasa. Yang seharusnya saya jauh dalam kehidupan kami, tentu, tapi Tuhan mengangkat saya menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dia memberkati hidup saya dan saat ini dan keluarga. Puji Tuhan, saya percaya ini semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, janganlah kita lupakan kasih Tuhan. Yang kedua, firman Allah katakan, lakukan sampai Ia datang kembali. Jadi kita harus melakukan kesaksian tentang kasih Tuhan, bukan hanya sekali-sekali atau ketika kita ingat, tetapi firman Allah katakan, lakukan setia hingga akhir. Tuhan ingin kita tetap berjuang dalam iman, meskipun tentu ada tantangan. Kalau dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita berlomba dengan tekun. Supaya kita boleh mencapai apa yang kita tuju. Ya, seperti Allah katakan, mencapai kesempurnaan. Puji Tuhan. Ya, bahkan di dalam Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Kalau kita ingat bagaimana para misionaris, mereka boleh melayani di desa-desa, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan di desa-desa, dia menghadapi tantangan begitu luar biasa, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Tapi dia tetap melayani Tuhan sampai akhir. Dia tetap melayani firman Tuhan. Dan banyak kita dengar kesaksian bagaimana hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ketika tantangan datang, Tuhan bekerja luar biasa. Ketika tak berdaya, Tuhan memimpin kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kita hidup setia sampai akhir. Firman Allah katakan, dan dikatakan di sana, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang kenyamanan pribadi, tetapi tentang memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita harus setia dalam pelayanan, bersaksi tentang kasih-Nya, dan terus melayani hingga garis akhir. Itulah firman yang disampaikan. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana, apakah kita telah mengalami kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Apakah saudara sudah mengalami? Saudara bisa jawab dalam kehidupan kita. Bahkan yang kedua dikatakan, apakah yang masih menghambat saudara dan saya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Banyak orang sekedar saja melayani Tuhan, tapi Tuhan ingin kita melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketiga dikatakan, bagaimana bisa kita giat bersaksi dan tetap setia sampai akhir. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan, saya percaya kasih Allah menyertai kehidupan saudara dan saya.
Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengajar kami agar kami mengasihi Tuhan sampai akhir. Bahkan kami terus bertahan sampai akhir. Karena itulah yang membawa hidup kami selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini sampai sore hari. Tuhan tolong lindungi kami, berkati kami Tuhan, agar urapan Allah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.